pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Budi Julianto selaku Ketua IAI Nasional. Nah, kemudian ada di sini juga Ketua Kepala Laboratorium Perancangan Bapak Firman Edi, selaku moderator Bapak Ipin Deprija. Jadi saya pagi hari ini sebagai koordinator mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur Bangunan Bertingkat Tinggi dan mewakili Kepala Departemen Ibu Wahyuni Jahara yang kebetulan pagi ini sedang dalam mengajar untuk mewakili Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, membuka acara kita pagi hari ini berupa kolaborasi kelas studio mata kuliah studi perancangan bangunan bertingkat tinggi semester 6 tahun ajaran B semester B tahun ajaran 2024-2025. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan kolaborasi ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa arsitektur USU, untuk mendapatkan pengetahuan dari pakar yang ada berkaitan, sehingga keilmuan yang didapat itu tidak hanya dari dosen-dosen yang ada di kampus. Jadi bagi adik-adik mahasiswa pada pagi hari ini semua diminta untuk dapat mendengar dengan baik paparan nanti dari guest lecturer kita Pak Bugar, sehingga dapat nanti diaplikasikan kepada desain tugas studio. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bugar atas kesediaannya untuk memberikan materi pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai ini mungkin bolehlah kiranya sebelum masuk ini saya bacakan dulu CV singkat dari Pak Bugar kita, di mana Pak Bugar ini dengan nama lengkapnya adalah Arsitek Georgius Budianto, STMT YAA, lahir di Bandung dengan pendidikan S1 di jurusan Arsitektur FT Unpar yang lulus tahun 1997. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya di Magister Arsitektur Unpar pada tahun 2007 dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral S3 di Nursema. Untuk selama sekolah dan kemudian selama kuliah juga aktif pada kegiatan kemahasiswaan dan juga sebagai Purna Paskibraka Indonesia ya Pak Bugar ya. Wah, ini Ya, Pak. bela negara ini. Dan kemudian sekarang sudah dipercaya kembali menjadi Ketua Umum Nasional untuk kedua kalinya pada periode ini 2024-2027 Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat sebelumnya. Dan saat ini adalah merupakan Principal Arsitek pada PT LED Indonesia dengan sebagian besar proyek hotel, resort, apartemen, mall, bangunan publik, dan master planning. Dan hal ini juga Kang Bugar adalah merupakan staf pengajar dosen pada Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan mata kuliah Integrasi Bangunan Tinggi, Struktur Bangunan Tinggi, Manajemen Konstruksi, dan Studio Perancangan Arsitektur, serta mengampu kuliah Regulasi Bangunan Gedung di Prodi PPAR. Nah, jadi tepat kiranya sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh Pak Dolo. Namun mungkin sebelum memulai acara, kita sesuai dengan rundown, saya dikasihkan ini Pak, ada untuk memberikan souvenir ya. Ya Pak Dolo. Benar Pak Devin. Jadi kita kasihkan souvenir foto session dulu, baru nanti mungkin setelah itu kita berikan waktu dan tempat untuk presentasi kepada Bapak Arsitek Georgius Budianto ya untuk mulai presentasinya. Jadi mungkin siapa ini yang memimpin hostnya untuk acara pemberian souvenir dan foto session Pak Dolo? Gipin sertifikatnya. Ada. Udah disiapin nih di sini anak-anakku. Sebelum kita memulai acara, kami dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara memberikan plakat secara simbolis kepada Bapak Arsitek
Georgius Budi Yulianto IAI AA. Untuk plakat apanya nanti akan dikirim ya Pak. Mohon Baik, diterima Pak. terima kasih Pak Doan. Berikutnya akan diberikan sertifikat untuk Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto IAI AA. Dengan ini kami menyerahkan sertifikat untuk Pak Arsitek Georgius Budi Yulianto IAI AA. Mohon diterima Pak. Terima kasih Pak Doan. Berikutnya pemberian sertifikat untuk Pak Devin selaku moderator. Madrid ada di sini Antoni. Keras sekali Oke, Antoni ya. terima kasih Pak Dolo. Ya, dengan ini Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara menyerahkan sertifikat untuk Bapak Arsitek Devin Debrija Arisdani STMT IAI. Mohon diterima Pak. Iya, terima kasih Pak Dolo. Ya. Selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi foto bersama yang mohon semuanya peserta untuk menghidupkan kameranya. Sesi dan Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya mulai dihitung mundur. 3, 2, 1. Hidup, Pak. slide 1. Ada ambil lagi nih. Slide 2. Untuk slide 2 sekarang. Selanjutnya slide 3. Ini dimatikan. Selanjutnya slide 4. Selanjutnya slide 5. Selanjutnya slide 6. Selanjutnya slide 7. Oke, untuk sesi dokumentasinya telah selesai. Terima kasih atas partisipannya. Terima kasih anak kami, Cindy ya. Saya langsung indah lagi dari moderator. Terima kasih. Di sini saya lihat ada juga para peserta kita dari IAI ya Pak Dolo ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya karena tadi ya gimana nak? Saya lanjutkan Pak Dolo. Jadi kalau dari sesi selanjutnya kita langsung Ya, pada masuk sesi utama ini. ya. Waktu dan tempat bisa kita kasihkan kepada Bapak Arsitek Georgius Tanto yang akrab dipanggil dengan Kang Bugar. Silakan Masih Zoom. Pak Bugar. Waktu dan Baik, tempat.
Terima kasih Pak Devin. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Devin, Pak Dolot, dan rekan-rekan pengampu di Universitas Sumatera Utara, Pak Firman Edi, dan semua peserta yang ada di Zoom. Barangkali saya mohon izin ini sharing saja ya. Kalau mengajar kayaknya terlalu jauh. Jadi mungkin saya berbagi pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Saya boleh izin share screen ya, Pak Silakan, Devin? silakan Pak Bugar. Kebetulan ini adalah mata kuliah yang eh, saya sampaikan di tempat saya, namun agak sulit juga ya merangkum 14 pertemuan menjadi 1 jam gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa bisa diterima. Intinya barangkali kalau kita bicara tentang bangunan tinggi ini adalah seni mengintegrasikan multidisipliner ya. Memang dalam slide yang saya susun itu nanti silakan Pak Devin kalau akan dibagikan ke teman-teman itu saya lebih banyak menekankan kepada faktor struktur dan ekonomi ya karena memang uh, dalam dalam hal perancangan bangunan tinggi itu overall geometri itu sangat menentukan bagaimana gedung itu bisa bisa secara sistematik dan secara uh, terstruktur bisa dibangun. Nah, kejelasan struktur ini tentu akan menjadi modal tersendiri terhadap efisiensi bangunan itu. Meskipun mungkin di tahapan tingkat 3 atau tingkat 4 kita belum membahas masalah building ekonomik ya. Namun demikian saya rasa keteraturan ini harus menjadi modal dasar bagaimana kita bisa merancang bangunan tinggi. Saya izin menyampaikan satu quotes bahwa mungkin kita tidak dalam perahu yang sama, tapi kita dalam badai yang sama. Saat ini tentu dengan era disrupsi saat ini kita sudah masuk ke society 5.0 di mana masyarakat itu sudah mengubah mobilitas menjadi konektivitas dan oleh karena itu uh, saya mungkin harus mengawal ini. Kenapa? Karena memang ke depan ini ada 9 hal yang harus dimiliki oleh kita sebagai perancang. Bagaimana kita bisa align dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama, tentu kalau comprehensive individual skill ya. Kedua adalah understanding the building law and codes. Ketiga adalah building economic, pemanfaatan IoT dengan baik. Kemudian sustainable architecture, smart building, kemudian integration and simulation, parametric, dan AI as profession. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat saat ini sudah banyak ya karya-karya yang memaduserasikan desain dengan teknologi AI begitu. Namun menurut saya memang uh, sebelum masuk ke dalam prompting AI sendiri kita harus paham dulu basic bagaimana sih sebetulnya merancang bangunan tinggi itu sendiri gitu. Jangan sampai kita menggunakan AI untuk mencari bentuk, namun ternyata dia tidak buildable. Gitu ya. Dan tentu ke depan juga yang ditantangan adalah bagaimana kita bisa memaduserasikan teknologi uh, bangunan juga dengan sistem smart building gitu ya. Ini sebuah keniscayaan kita juga tidak bisa bertolak. Hari itu sudah datang. Gitu. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ini saya ingin mengingatkan bahwa kita di dunia pendidikan juga sangat sangat concern dengan AI ini ya. Kalau selama ini hanya mencari narasi gitu, ternyata ChatGPT juga bisa dibuat untuk mencari programming gitu ya. Kalau kita membuat prompting yang benar, itu bisa 10, 15, 30 kriteria keluar gitu ya. Dan saat ini juga ada Autodesk Forma gitu ya, untuk kita mensimulasi bagaimana gedung itu berpengaruh terhadap lingkungan, terhadap flow udara, terhadap ambience, terhadap urban heat island gitu ya. Itu juga sudah ada AI-nya gitu ya. Ini juga tantangan buat kita di dalam desain bangunan gedung dan desain rancang kota gitu ya. Atau misalnya ini Xcool, ini adalah AI yang bisa mensimulasikan bagaimana ambience yang tercipta baik itu dari suhu ruangan, dari pencahayaan gitu ya, dan lainnya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang mendekati dengan apa yang diharapkan.
Dan yang paling mengerikan adalah ini Finland ya. Jadi kalau kita sudah punya DNA dan tampak, maka dia bisa mengenerate menjadi gambar kerja. Mungkin dalam waktu dekat drafter sudah berkurang lebih dari 70% dengan Finland ini. Nah, tentu ini harus saya sampaikan bahwa kita tidak bisa serta-merta menggunakan semua AI ini tanpa kita mengerti basicnya bagaimana rancangan bangunan tinggi itu bisa dimulai. Uh, kalau kita seperti saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara memahami desain bangunan tinggi, tentu ini adalah seni mengintegrasikan programming sistem dan simulasi. Nah, simulasi itu bagian akhir yang tadi disampaikan di depan. Ada beberapa software yang bisa membantu untuk mensimulasikan itu. Karena itu mungkin saat ini sudah menjadi bagian dari servis kita sebagai perancang disajikan kepada klien. Tapi sebetulnya yang terpenting dalam merancang bangunan tinggi itu ada dua hal, adalah base logic dan economic system. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menulis sistem baik itu struktur dan konstruksi, sistem ME maupun fasad untuk bangunan tinggi. Ini saya tidak akan bahas lebih detail, tapi teman-teman nanti mesti ingat bahwa rancangan seorang arsitek itu berkonsekuensi hukum, karena profesi arsitek adalah profesi yang terregulasi. Maka ada 9 undang-undang, 15 PP, 43 Permen, dan 36 SMI yang harus di-download ya, buat dilihat bagaimana kedudukan gedung itu, desain gedung itu menurut peraturan. Ini yang paling mudah sebetulnya baca PP nomor 16 ya, 2002. Nah, lanjut, kalau dulu industrial era arsitektur itu adalah respon terhadap jenis loci ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, arsitektur itu muncul sebagai respon terhadap alam gitu ya. Mau itu di Indonesia ataupun di luar, di Santorini, di Sahara, di Scotland gitu ya, atau di negara-negara industrial awal itu di Eropa gitu ya, kenapa ada Maisone juga itu merupakan respon. Namun belakangan ini rasanya sudah bergeser. Arsitektur itu tidak hanya respon terhadap jenis loginya, tapi itu juga merupakan statement dari si perancang dan si pemberi tugas. Gitu ya. Dan sampai ada anekdot bahwa arsitek adalah orang yang membangun mimpinya dengan duit klien. Gitu ya. Itu tidak terbantahkan ya. Itu memang terjadi. Gitu. Kalau kita lihat di beberapa tempat ya, ada skyscrapers di Dubai itu jadi showroom arsitektur ya. Sebentar lagi IKN itu juga semua arsitek berteriak di sana dan membuat karya yang spektakuler gitu ya. Kebetulan yang kanan bawah itu adalah gedung BI, itu saya terlibat dalam konsep desainnya gitu. Itu juga merupakan statement dari si arsitek gitu. Tapi sebetulnya bangunan tinggi itu pada dasarnya adalah respon terhadap pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Gitu. Nah, tentu sepanjang perjalanan ada inovasi sistem struktur yang terbaru sebagai respon. Jika kita mengenal sampai dengan awal abad 20 itu adalah interior structures, maka di pasca Perang Dunia Kedua itu mulai dikenal exterior structures, atau memang struktur pembentuk eksterior. Gitu. Dan ini merupakan tantangan, kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan elemen struktur itu sebagai elemen dari desain. Gitu ya. Ini saya mengambil dari NFPA 101 Life Safety Code. Pemahaman ketinggian bangunan menurut AAA itu low rise maksimum 20 lantai, medium 20 meter, medium 36 meter, high rise 100 meter, dan super tall di atas 50 lantai. Nah, ini tentu kita tidak hanya merancang bagaimana bangunan itu berdiri, tapi bagaimana jika terjadi kebencanaan orang bisa survive dan selamat. Cerita tentang WTC itu menjadi mimpi buruk untuk banyak arsitek dan perancang kota. Ya. Ini juga jadi problem, apalagi di negara kita yang damkarnya juga kadang nyala, kadang tidak. Ya. Ketika terjadi kebakaran, mungkin orang kasih parasut aja buat terbang dari lantai 50 gitu ya.
Ini juga jadi hal yang penting. Eh, Kemudian ada faktor general yang harus jadi pertimbangan gitu ya, dalam dalam perancangan bangunan tinggi. Pertama adalah konteks lingkungan, kedua dampak ekologis. Mungkin dalam beberapa cerita mungkin teman-teman pernah dengar di London sana ada World Trade Tower, dia dirancang konkav begitu, dan ternyata dia memancarkan cahaya matahari ke satu titik, di bawahnya ada mobil pos lagi parkir dan mobilnya meleleh gitu ya. Itu juga konteks lingkungan yang menurut saya perlu dipahami. Kemudian apa ekologis, bagaimana secara ekologis apakah dia memberikan dampak urban heat island terhadap lingkungan atau tidak gitu. Tapi yang pasti ekonomi, politik, dan teknologi ini menjadi juga pertimbangan ketika kita mendesain bangunan yang tinggi. Nah, ini adalah sistem-sistem yang harus diintegrasikan dalam desain bangunan tinggi. Pertama adalah tentu struktur, yang ini harus disejalankan dengan peraturan bangunan. Ini kadang-kadang yang kita tidak sadari, belum dapat KRK sudah merancang bangunannya gitu ya. Tapi sebetulnya aturan bangunan itu adalah pengikat terhadap desain yang kita akan buat. Gitu. Kemudian ada sistem transport vertikal, kemudian ada sistem elektrikal, plumbing, tata udara, dan sistem pencahayaan. Ini tentu menjadi PR untuk kita. Jadi ketika kita merancang bangunan lebih dari 10 lantai, gitu, yang terpenting adalah bagaimana ruangan-ruangan itu akan terzonasi dengan baik, baik secara fungsional maupun vertikal, dan memenuhi kriteria-kriteria dari keadaan bangunan. Gitu. Karena ketika kita merancang bangunan tinggi dengan begitu banyak tipikal floor yang berbeda, selain menyulitkan proses penggambaran for form drawing juga memang PR besar buat ME gitu ya di kemudian hari. Tentu meskipun kita punya punya uh, batasan dengan sistem struktur dan beberapa kriteria yang tadi, tidak menutup kemungkinan karena tadi desain adalah statement dari perancang, maka pendekatan desain itu tetap menjadi PR besar juga gitu ya. Yang pasti ketika kita membuat desain itu kita bisa memilih apakah kita akan mengambil tematik analogi atau metafor gitu ya. Kemudian dia akan dijadikan bentuk, kemudian dijadikan preseden, kemudian dibuat mood karakter. Setelah itu baru masuk programming gitu ya. Jadi setelah kita sudah punya kira-kira bentuknya seperti apa, kita masuk ke dalam programming, dan setelah itu baru kita memilih sistem struktur yang akan dipakai dalam desain. Jadi 1, 2, dan 3 ini merupakan satu langkah yang tidak bisa terpisahkan, dan itu sifatnya check and balance. Ketika bentuknya memang tidak memungkinkan, maka ada negosiasi dengan struktur, maka bentuk itu akan direduce atau kan dia akan didorong lebih baik. Gitu ya. Dan setelah semua form terbentuk, antara form secara arsitektural dengan sistem secara struktur, maka programming itu dimasukkan sesuai dengan zonasinya secara vertikal maupun uh, uh, horizontal. Gitu. Nah, saya juga mungkin tidak akan membahas lebih jauh. Kalau memang diperlukan nanti ada kuliah tersendiri tentang tematik desain ya. Tapi dalam hal analogi maupun metafor itu ada beberapa pilihan ya. Jadi ada analogi matematis, biologis, romantik, stilistik, mekanik, ad hocus, bahasa pola, dramaturgi gitu ya. Perbedaannya adalah ketika kita berbicara analogi itu lebih di matematikkan gitu ya. Sedangkan metafor itu lebih kepada sosok yang disembunyikan di dalam pemahaman bentuk. Ini beberapa contoh analogi ya. Jadi ini ada satu gedung di Thailand ya. Ini ngambil analogi dari teratai misalnya, atau dari jaringan gitu. Itu adalah analogi. Kemudian yang kedua adalah metafor. Nah, metafor sendiri memang tidak senaif analogi, namun menurut saya pendekatan analogi dan metafor itu bisa memperkaya bentuk ya, bentuk dari desain itu sendiri. Dan setelah kita menemukan metafor maupun analoginya dari desain yang kita akan buat, kita bisa mulai menstrukturkan ke dalam struktur bangunan, gitu ya. Nah, pada dasarnya unsur-unsur
struktur sebagai bentuk ruang itu terdiri dari eh, enam macam ya. Pertama adalah linear, eh, kemudian vertikal itu adalah kolom, kemudian permukaan, dinding, dan seterusnya. Ini yang kita bisa manfaatkan dan dielaborasi menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Dan tentu ada prinsip dasar yang harus kita pahami juga. Ketika kita merancang bangunan tinggi, tentu pertama adalah stabil ya, kedua adalah kuat, kemudian dia tidak kualitas, kemudian layak pakai, kemudian memiliki durabilitas, memiliki ketahanan, integritas, dan pemenuhan kesehatan dan peraturan. Tapi yang terpenting sebetulnya nomor 7 dalam rancangan kali ini ialah integritas. Jadi integritas ini adalah bagaimana kita bisa memanipulasikan semua sistem dalam satu bangunan yang berselubung. Ini intinya adalah elemen-elemen yang bisa kita elaborasi sebagai bentuk-bentuk desain. Dan ini beberapa sistem bangunan tinggi yang umum dipakai, frame system, wall beam and wall system, frame shear and immersion system, tubular dan suspended. Semakin dia rumit sebetulnya semakin menarik untuk dilihat karena makin banyak detail. Namun di Indonesia biasanya masih lebih memilih rangka kaku ya, baik itu beton maupun baja. Karena rangka bangunan di Indonesia itu paling tinggi juga. Tamrin lain itu hanya 70 lantai kalau misalnya. Yang lainnya mungkin masih di bawah 50. Jadi frame system ini yang masih paling dipakai. Ini adalah faktor-faktor khusus yang harus dipertimbangkan dalam desain bangunan tinggi. Pertama tadi saya sampaikan geometrik ya, karena geometrik itu sangat berhubungan dengan kualitas spasial yang dihasilkan dari ruang dalamnya. Kedua adalah pertimbangan ekonomi, makin dia rumit makin mahal pasti. Kemudian construction speed, ini hubungannya dengan seberapa cepat gedung itu akan dibangun. Tentu pemilihan seperti misalnya material baja atau precast menjadi pilihan memang kalau memang diperlukan kecepatan. Kemudian yang keempat adalah overall geometri, itu adalah bagaimana geometri gedung terhadap sumbu-sumbu yang ada, itu juga menentukan efisiensi dari spasial. Kemudian head precision ini adalah ketinggian yang dibatasi. Biasanya ada KKOP yang kalau dengan area keselamatan penerbangan, slenderness, plan configuration, strength, stiffness, ductility, type of load, dan seterusnya. Ini merupakan juga faktor khusus, tapi yang dalam hal ini yang penting adalah function ya. Karena ketika kita berbicara bangunan komersial, itu pasti akan ada spasial publik yang akan dipersiapkan sebagai area penerima. Gitu. Nah ini perlu kita cermati, misalnya untuk fungsi hotel. Sebagian besar orang berkecenderungan menyimpan area MICE itu di lantai paling atas ya. Misalnya kita merancang hotel 12 lantai, kemudian kita membuat MICE di lantai paling atas karena bebas kolom. Tapi terbayang tidak, ketika terjadi kebakaran, maka orang itu harus turun lewat lift kebakaran dan tangga darurat. Jadi siogianya jika memang tempatnya tidak memungkinkan, kita tidak perlu memaksakan ada MICE di lantai paling atas ya. Akan lebih baik memang jika MICE itu terletak di area terpisah yang bisa diakses dari lobi, sehingga orang ketika terjadi kebencanaan itu bisa dengan cepat keluar. Nanti mungkin akan saya lihatkan beberapa contoh ya. Ini tadi ya geometrik ya. Geometrik itu menentukan dari kemudahan dan keandalan. Bentuk-bentuk kotak tentu akan lebih murah dibanding bentuk-bentuk yang curvilinear maupun yang segitiga. Ini kemudian kecepatan juga berpengaruh ya terhadap pembangunan. Untuk taraf tertentu gedung itu dibangun bisa dengan baja. Gitu. Tapi ketika bangunan itu sudah lebih dari
20 lantai, maka sistem struktur tidak bisa lagi baja secara individual. Dia harus digabung dengan eh, material-material penyusun lain yang bisa memperkuat ya. Karena baja itu punya yield ketika dia kena panas 1000 derajat, maka semua membernya bisa rontok ya. Eh, Kalau kita lihat interspasial yang terjadi yang runtuh itu ya di tower di New York ya. Itu sebagai contoh pengelemahan karena panas. Overall geometri juga ini menjadi pertimbangan juga ya. Kemudian vertical profiling ini hubungannya dengan maintenance nanti. Ini pembatasan ketinggian ya, tentu HOP punya batasan sendiri. Kemudian slenderness, nah ini juga penting ya. Ketika bangunan itu rasio tinggi terhadap lebarnya tidak logis, tentu dia memiliki kecenderungan untuk kolaps. Baik itu karena faktor gempa maupun faktor angin. Nah ini hubungannya dengan apa? Jika kita berbicara bangunan komersial, maka yang dijual itu namanya area yang net atau sellable area. Jika sellable area-nya kurang dari 80%, itu tentu ada yang perlu diperbaiki. Gitu. Makin tipis bangunan, strukturnya makin tebal. Artinya spasial yang dijual makin kecil. Oleh karena itu, pemilihan sistem struktur sangat tentukan ke pertimbangan ekonomi tadi. Beberapa saya pernah merancang satu gedung 33 lantai di Springfield di Jakarta, dan waktu itu konsultan strukturnya menyarankan pakai shear wall terbanyak 60 cm ya, dan sistemnya flat slab gitu untuk lantai. Cukup berhasil dari sisi di sisi efisiensi struktur, tapi tidak efisien untuk dijual gitu ya, karena begitu banyaknya shear wall dan ternyata slab area ini sangat kecil. Akhirnya sistemnya diubah menjadi kombinasi antara komposit baja dengan rigid biasa. Ini plan konfigurasi secara utuh. Ini memang jika memang ada satu podium dengan beberapa tower, ini tentu akan menentukan juga, karena di situ tentu akan ada dilatasi ya, dan dilatasi itu juga tidak murah karena akan ada dua sistem struktur dengan ur yang sama gitu. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ini adalah kekakuan ya. Nah memang untuk dalam beberapa kasus untuk menghemat biaya dan waktu, balok itu digantikan oleh truss ya, dan itu memang sangat dimungkinkan. Tapi memang teknologi ini jarang dipakai di Indonesia, bukan karena tidak bisa menghitung, tapi kecenderungannya kita lebih malas untuk bereksperimen gitu. Padahal sebetulnya ini menarik gitu, memang mau dikembangkan. Misalnya pada bagian-bagian tertentu di lobi, baloknya kita bikin keras dan diekspos gitu, itu juga menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Kemudian ini type of load ya, ini tentu juga hubungannya dengan efisiensi ruang. Kemudian environment, nah ini juga penting. Kalau saat ini kita sudah mulai berbicara tentang sustainable architecture, tentu apa yang kita rancang tidak boleh menjadi constraint buat bangunan yang lain ya, atau lingkungan. Terutama jika kita menggunakan elemen-elemen yang translucent gitu, dan dia memantul, tentu dia akan punya konsekuensi terhadap lingkungan gitu, atau building shape-nya atau building form-nya yang ternyata dia memblok cahaya matahari untuk masuk ke dalam satu lingkungan gitu. Itu juga hal yang menurut saya perlu kita sadari. Kemudian function. Nah, function ini memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan building form, karena modul mall dengan modul apartemen berbeda, modul apartemen dengan hotel berbeda, modul apartemen dengan musik berbeda. Nah, modul-modul ini ada
ada pelajaran yang khusus ya. Kalau memang satu hari yang memang diminta, nanti saya akan sampaikan sebetulnya uh, berapa sih best best selection of grid untuk rumah sakit misalnya, atau untuk apartemen gitu ya. Dan berapa modul yang diperlukan untuk hotel. Ini hotel pun berbeda-beda ya. Dari bintang 3 sampai bintang 5 itu sangat berbeda modul yang akan kita pasang gitu ya. Kemudian MEP equipment ya. Rata-rata setiap lantai itu pasti dia punya lantai untuk ME ya. Setidak-tidaknya itu ada ruang panel misalnya. Kalau di ada ruang plumbing dan garbage station misalnya gitu, itu harus ditempatkan seefisien mungkin berdekatan dengan core misalnya gitu. Itu kenapa? Karena emang untuk memudahkan uh, para pekerja harian pemelihara gedung itu bekerja gitu. Dalam kasus apartemen maupun kantor, penggunaan garbage chute itu sudah tidak disarankan lagi karena selain menimbulkan bau juga pada pelaksanaannya pemeliharaannya orang kita ini sulit. Makanya disiapkan garbage station dengan 4 kompartemen gitu ya. Ini menjadi syarat supaya pada jam tertentu nanti bisa di pick up gitu. Ini saya skip performa, skip juga. Ini mungkin lebih ke sistem struktur ya. Nah, yang mempengaruhi juga dari konfigurasi adalah pembebanan. Mungkin kita cukup beruntung ada di negara tropis, hanya ada 2 musim, tapi di negara-negara yang subtropis itu ada beban salju juga yang dihitung. Tapi kalau di Indonesia itu yang lebih berat adalah beban hidup ya, Pak David ya, bukan beban struktur ya. Jelas, Jadi, jelas. jadi beban-beban ini akan memberikan pertimbangan kepada kita karena kita akan menempatkan NEP equipment yang tepat gitu ya. Kalau beban konstruksi hujan, angin dan CSP pasti sudah dihitung oleh ini ya oleh tim struktur. Tapi beban dampak dan dinamik ini yang sebetulnya sering tidak kita pahami gitu ya. Dalam beberapa kasus saya melihat ada bangunan tinggi yang asalnya fungsinya adalah kantor diubah menjadi hotel gitu. Tentu ini akan sangat berbeda ya. Secara prinsip bisa tapi tidak baik. Kenapa? Karena jadi boros ya. Karena struktur kantor itu dihitung untuk beban yang dinamis yang berpindah gitu. Sedangkan hotel itu statis gitu. Makanya tidak otomatis semua gedung yang dirancang awal untuk fungsi tertentu bisa diadaptif reuse untuk gedung yang lain. Ini beberapa challenge kita ya. Sistem struktur yang bisa kita manfaatkan sebagai elemen arsitektural. Jadi ada sekurangnya 12 sistem struktur pada bangunan tinggi yang menurut saya menarik untuk dielaborasi ya. Pertama adalah parallel bearing wall, kedua adalah core facade bearing wall, kemudian self-supporting boxes, cantilever slab, flat slab, interspatial, suspension, stranded truss, rigid frame, and core, truss slab, dan seterusnya. Nah ini sebetulnya menarik. Kenapa? Karena ini bisa menjadi elemen arsitektural ya. Ketika kita memang menginginkan desain tertentu dari bangunan fasad itu adalah masif, maka parallel bearing wall ini menjadi alternatif ya, karena kita bisa membuat area tengahnya bebas kolom, tapi kiri kanan depan belakangnya masif oleh shear wall. Gitu ya. Atau misalnya core and facade bearing ya, jadi ada core, kemudian ada sistem struktur dinding geser di bagian luar gitu ya. Dan sama ini juga bagian tengahnya bisa bebas kolom. Dan ini biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi kantor ya. Karena kantor biasanya kantor sewa itu bagian tengahnya core itu digunakan untuk sistem ME dan tanggal darurat.
Atau self-supporting boxes ya, ini di Jepang dia sistemnya juga uh, plug-in gitu ya. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik karena dia memiliki bagian tengah core yang kuat, kemudian ditumpukan menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan. Atau cantilever slab. Nah, kalau cantilever mungkin teknologinya nggak baru-baru amat gitu ya. Namun memang ketika kita berbicara prinsip cantilever ini, kita mesti paham dulu juga. Saya nggak tahu apakah memang mekanika teknik masih diajarkan atau tidak, tapi rasanya secara prinsip tulangan cantilever itu ada perbedaan dengan tulangan retakan biasa. Gitu. Ini yang menurut saya menarik karena ketika kita berbicara cantilever, maka yang menjadi challenge adalah berapa tebal nanti balok itu dan berapa panjang nanti kita bisa dapat ruangan yang bisa dibawa. Itu menjadi challenge untuk struktur, namun kita bisa menerapkan sebagai bangunan yang melayang gitu ya. Jadi contohnya BMW di Munchen dan beberapa perusahaan yang lain dengan sistem cantilever slab atau flat slab ya. Flat slab ini memang tidak terlalu disukai oleh ahli-ahli struktur di Indonesia, entah kenapa ya. Tapi menurut saya ini menarik karena kita bisa memiliki plafon plafon yang rata ya. Mungkin tebalnya lumayan ya. Flat slab antara 20 sampai 25 cm, tapi kita tidak bisa ada balok begitu. Dalam beberapa kasus ahli struktur yang jago sekalipun dia keberatan dengan flat slab katanya karena kita gaya akibat CSP sangat besar. Ketika terjadi torsi kiri kanan tuh lebih mudah robek gitu. Tapi sebetulnya kalau bisa kita terapkan lumayan bagus juga ya. Jadi kita bisa punya ruangan yang jadi bebas balok gitu. Atau interspasial ini box yang disusun selang-seling begitu. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang layak dicoba juga. Jadi ada lantai tertentu yang memang betul-betul bebas kolom dan itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Suspension tentu ini juga tidak terlalu populer ya karena mungkin mahal. Yang saya ingat waktu saya kuliah dulu tuh namanya Hong Kong Band, sekarang jadi HSBC. HSBC di Hong Kong sana di Andinologi. Itu satu contoh yang menurut saya juga eksperimental. Ini justru dengan kemudahan-kemudahan software saat ini, teman-teman bisa mencoba tuh untuk menerapkan sistem ini gitu ya. Atau staggered truss ya. Ini sebetulnya sistem yang tidak terlalu baru juga. Namun menurut saya untuk bangunan-bangunan di atas 30 lantai ini menjadi solusi karena berat beban sendiri terhadap strukturnya bisa dikurangi. Nah, yang menjadi challenge adalah bagaimana menjadikan staggered truss ini sebagai elemen arsitektural yang menurut saya itu juga menarik ya, untuk dielaborasi. Steel frame barangkali tidak akan saya bahas ya, ini yang kita pelajari sehari-hari adalah rigid frame. Ini adalah rigid frame and core. Tentu ini juga tidak bukan yang baru ya. Atau truss frame ya. Ini yang menarik sebetulnya karena ini sudah masuk ke dalam komponen desain struktur eksterior ya. Di mana eksterior dan fasad itu juga menjadi elemen struktur dari desain. Ini yang lebih advance lagi, build truss frame and core. Ini kalau tadi trussnya hanya di beberapa bagian ya di truss frame. Kalau build truss ini keliling ya, dan ini juga bisa menjadi elemen fasad juga. Gitu. Untuk bangunan-bangunan di atas 10 lantai, saya menyarankan jika teman-teman sudah berpraktek nanti tidak sendiri membuat fasad. Ada ahli fasad sendiri ya, nama asosiasi terapi itu memang khusus mengengineering fasad yang kita buat, desain yang kita buat,
tapi mereka yang mengengineering. Sebagai contoh, di Indonesia ini kaca-kaca yang curve itu tidak murah. Meskipun bisa dibuat, tapi tidak murah. Nah, mereka punya beberapa alternatif. Apakah itu akan di bending parsial atau di bending dengan diamond cut gitu, atau dengan genjang, yang itu berpengaruh kepada looks ya. Nah, itu yang sebetulnya peran parametrik itu sangat 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 vital dalam bangunan tinggi, karena ketika kita harus memetakan 3.000 pieces dari coding fasad, itu kalau dikerjakan drafter tuh mungkin pada resign tuh, akan terus kerjaan. Jadi lebih baik ahli fasad yang mengerjakannya. Kemudian tube in tubes ini juga bukan teknologi baru ya, dan sudah mulai banyak ditinggalkan. Kemudian bundle bundle tubes itu contohnya Burj Khalifa ya, karena pada prinsipnya bangunan tinggi itu makin ke atas harusnya memang makin mengecil gitu ya. Tadi sebetulnya pertimbangannya selain tadi rasio antara tinggi dengan lebar. Nah, bundle tubes ini tentu dia merupakan core sendiri-sendiri di mana satu dengan yang lainnya saling memperkuat. Gitu. Kemudian saya lanjut, ini beberapa contoh ya. Memang kalau kita bicara dari sistem struktur juga pasti fasad ya. Lanjut. Nah, ini juga sistem penahan lateral juga ingin saya sampaikan juga. Uh, di di uh, Central Park di New York ya, itu ada satu apartemen baru yang analogi drivernya itu ke atas bukan ke bawah gitu, bukan ke samping. Kalau dilihat slenderness-nya luar biasa ya, dia sangat tipis dan lebar gitu. Uh, yang terjadi adalah mereka menaikkan mutu betonnya menjadi K800 dengan ketebalan yang luar biasa gitu. Nah, ini sebetulnya beauty is pain. Jadi buat cantik itu mahal. Ini pun sama. Desain pun ketika kita ingin desain yang uh, agak nyeleneh gitu, pasti konsekuensinya ke kos. Ya. Saya lanjut. Ini mungkin sudah pernah dibahas di kuliah ya, jadi saya tidak bahas lebih banyak. Oke, kalau mau diperlukan nanti saya punya paparan untuk satu semester nih. Sistem-sistem ini juga ini WTC yang tempo hari ditabrak runtuh. Dia juga menggunakan segment truss dan outrigger. Ya. Lanjut. Nah ini pasti teman-teman udah tahu lah ya, ini Marina Bay Sands. Kalau kita lihat ujung paling kanan ini cantilever 70 meter gitu. Kok bisa segitu panjang gitu. Tapi sebetulnya dia tidak berdiri sendiri ya. Dia ditarik ke belakang ke struktur gedung paling belakang. Ini juga teman-teman bisa mengolah ya struktur-struktur itu dari mulai kolom ya. Jadi kalau kita mau bereksperimen, cobalah bikin bentuk-bentuk yang tidak tidak biasa ya. Memang kita tidak menghitung, tapi sebetulnya kita bisa mengasah intuisi struktur kita, gitu ya. Misalnya kita mau bikin two fork atau three fork atau tilt atau misalnya portal frame, gitu. Itu semuanya ada ilmunya, gitu ya. Dan bisa dicoba sebagai ekspresi. Ingat bahwa kita tidak boleh mengalah dengan orang struktur, tapi kita berkompromi dengan struktur dengan idealisme kita. Gitu. Ini beberapa transfer sistem ya yang bisa dipakai juga. Ini contoh lain untuk lantai dengan sistem power slab ya. Ini juga menarik meskipun sudah ketinggalan 40 tahun, tapi saya masih pakai di beberapa proyek untuk mengekspresikan kejujuran struktur gitu ya. Dan sangat menarik sebetulnya.
kita bisa uh, eksperimen. Ini contoh lain dari satu rantai yang kita expose ya. Ini flat slab dengan kolom capital. Apa misalnya kita tadi mau mencoba dengan standar keras gitu ya, atau frame keras untuk uh, talok ya. Pada akhirnya ketika kita memang bereksperimen mendetailkan struktur itu bisa menarik juga. Gitu ya. Kalau di struktur baja ada honeycomb, sebetulnya kalau kita mau bereksperimen dengan waffle slab itu juga bagian-bagian sampingnya bisa kita bolongin ya. Dan itu bisa menjadi elemen arsitektural yang sangat bagus. Yang terakhir sebetulnya dari konsep uh, apa uh, integrasi ini adalah masalah mobilitas ya. Jadi kita harus betul-betul memikirkan bagaimana transportasi menuju ke dan di dalam gedung. Ini menjadi penting karena uh, tanpa kita membaca peraturan pemerintah pun, ini tentu jika teman-teman mau bisa download tuh di GDI PP nomor 16 2021 ya. Itu building codes ada di 1.007 halaman lah, itu kan kira-kira. Tapi kita tidak perlu mencari lagi karena di situ sudah cukup lengkap. Memang kalau kita mau mengacu yang lebih konkret ada lagi ya, tapi itu aturannya di Indonesia. Nah, di situ ditentukan bahwa transportasi dalam gedung itu tidak hanya masalah internal mereka bertransport vertikal dan horizontal, tapi juga ada masalah keamanan ya di situ. Jadi bagaimana kita bisa uh, mendesain uh, area-area untuk tangga darurat. Gitu ya. Jarak antar tangga darurat itu ada ketentuannya, misalnya 38 meter jarak lintasan, atau koridor buntunya mesti 16 meter. Gitu ya. Kemudian ada FCC, penting, ada Fire Control Rescue yang berdekatan dengan um, hard standing. Gitu ya. Kemudian ada hitungan juga bagaimana menghitung jumlah hard standing, bagaimana menghitung akses damkar, kapan kita harus memberikan CMS connection, gitu. Itu semua ada kompetisi. Dan menurut saya itu harus diajarkan sejak awal supaya ketika Anda semua memang berminat menjadi arsitek yang masuk ke PAR itu tidak terkaget-kaget lagi dengan regulasi bangunan gedung. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita bisa menentukan perlu ada uh, eskalator kah, trakelator kah, atau lift kebakaran, atau waiter gitu. Bagi contoh, jika tadi saya sampaikan kita perlu perlu mengaplikasi uh, tangga darurat gitu ya. Nah, tentu tangga darurat ini juga uh, fungsinya tidak hanya sebagai tangga darurat ya. Tapi juga mungkin sebelahnya juga ada kebakaran misalnya gitu. Atau kapan kita harus ada eskalator dan lift gitu. Di awal saya sampaikan tadi ketika kita menentukan sebuah hotel, misalnya fungsi hotel ada MICE atau ada area untuk ruang ruang pertemuan, itu akan lebih baik dia punya akses yang terpisah dengan hotel. Ya. Kenapa? Karena uh, okupansi hotel per lantai itu kan kurang lebih misalnya 20 kamar gitu ya. 20 kamar dikali 2 orang berarti 40 orang per lantai misalnya, dalam kondisi penuh. Itu kalau ada 20 lantai berarti sudah ada 80 orang dalam satu lantai itu. Untuk mengeluarkan 80 orang dengan tangga darurat dan dia tentu nggak sulit. Tapi kalau kita ada MICE, ada ruang rapat, ya, kalau kata 200, kesimpulan itu di lantai paling atas. Ketika ada kebakaran udah mati kebakaran duluan. Makanya perlu ada pemisahan fungsi, di mana itu pasti ada podium, dan podium itu harus punya eh, apa eh, eskalator sendiri, ya. Supaya dia selain bisa lari ke tangga darurat, eskalator bisa dimatikan dan dia bisa lari ke lobby. Nah ini meskipun ada lift tercepat di dunia, tapi tetap
fungsi itu tidak bisa memberikan tanggal jika memang terjadi bencana. Ini beberapa transportasi mekanik yang bisa dipilih. Kapan kita harus menggunakan elevator, kapan kita harus menggunakan eskalator, dan travelator gitu. Ini tiga fungsi yang berbeda. Ketika kita berbicara range yang panjang, maka ada travelator di situ. Tapi ketika memang kita ada fungsi-fungsi publik, misalnya ada MICE di lantai 2, itu kita wajib menambahkan eskalator sendiri untuk akses. Ini beberapa aturannya yang diperlukan dan apa saja yang diperlukan dalam fungsi-fungsi yang memang disyaratkan oleh aturannya. Dan tentu sekarang yang jadi problem juga adalah masalah parkir. Parkir itu ada ketentuan yang khusus ya, baik secara fungsi maupun dari luasan. Dan beberapa fungsi bangunan akhirnya menambahkan sistem parkir mekanik ya. Mekanik untuk mempermudah uh, untuk mengirim supaya tidak ada RAM gitu ya. Ini sudah diterapkan di beberapa gedung. Ini beberapa daftar pustaka yang bisa teman-teman baca ya untuk lebih jelas nanti. Tentu saya juga masih memakai buku yang lama, ada Shodek, ada Bazan, ada Schuller, gitu ya. Tapi ya, saya saran teman-teman beli bukunya Pak Jimmy Juwana, Panduan Sistem Bangunan Tinggi ya. Itu kita jual kita ada di IAI Nasional. Teman-teman bisa akses ke website, nanti bisa pesan. Mungkin Pak Devin itu materi ya. Saya coba mungkin buka satu file lagi boleh ya Pak? Silakan Pak. Untuk memperlihatkan saja. Waktu Ya. kita masih ada kok. Silakan Pak. Saya share screen lagi. Ini ada satu proyek yang sedang berjalan di Jogja ya. Namanya Jogja Landmark. Itu ada di daerah utaranya Jogja. Sebetulnya fungsi utamanya adalah mall. Ini ada mall di bagian kanan. Kemudian ada hotel Pullman di sebelah kirinya dalam masa juga. Nah ini kedua fungsi ini tentu aktivitas sangat berbeda. Yang satunya mall dengan grid 8, satunya lagi hotel dengan grid 7 kali 7,8 kali 8 ya. Nah ini tentu saya juga mengambil analogi karena memang si ownernya itu ingin menarik orang Indonesia yang berobat ke Pinang. Karena Pinang kan menjadi tempat wisata health ya. Ya, kebetulan Jogja punya potensi yang sama, maka konsepnya itu harus seamless dan continuous. Makanya desain simbolnya ini kami buat smooth ya, dengan material FRP ya, atau GRP ya, bukan misalnya. Mall ini isinya tidak menjual baju, ya, tapi semua yang berhubungan dengan jasa dan klinik kesehatan, baik itu kecantikan, bedah plastik maupun makanan-makanan sehat. Gitu. Saya coba dari presiden dulu, saya terangkan. Jadi dia menempati area luas 4 hektar. 4 hektar. Yang bagian tengah ini adalah mallnya, wellness centernya. Yang sebelah kiri ini adalah hotel dan convention. Nah, makanya saya bilang tadi convention pasti saya pisahkan di luar dari hotelnya. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah jika terjadi bencanaan. Gitu. Apalagi Jogja itu kan tanggalnya gempa ya. Jadi kita harus sangat aware tentang itu. Dan
fungsi dasar hotel ini di lantai dasarnya sebagai back of house, yang sebelah kanan ini adalah uh, wellness mall-nya. Dia memiliki dua lay bay untuk loading bay yang berbeda ya. Jadi untuk mall sebelah sini, untuk hotel di sebelah sini. Jadi ketika terjadi kebencanaan ini tidak akan menghalangi proses damkar yang bergerak maupun evakuasi. Ini di lantai dasar ya, di lantai satu ya, di lantai dasar. Ini sebetulnya kita punya jembatan aneks yang nyambung di lantai 3 pada saat ini. Ini adalah aneksnya. Jadi di lantai ketiga itu kita ada jembatan penghubung dari area mall ke hotel. Tentu secara fungsi pun dia harus terkoneksi di daerah yang publik gitu ya. Karena ini adalah area publik, ini adalah area all day dining dari hotel, ini adalah area mall, maka sambungan yang ideal itu ada di sini. Ini sudah masuk room, sudah fasilitas di hotel. Di atas ini adalah bioskop. Kok kenapa ada bioskop di wellness center ya? Jadi ini konsepnya agak sedikit berbeda juga ya. Ketika kita berbicara wellness center, sebetulnya yang harus dorong itu orang cepat sembuh. Makanya emang agak aneh juga ya. Ada rumah sakit, itu rumah sehat harus di rumah sakit. Karena kalau rumah sakit orangnya sakit semua. Kalau rumah sehat orang sehat semua. Nah, oleh karena itu untuk mendorong cepat orang sembuh, maka kita siapkan bioskop di situ untuk orang menonton. Ya. Kurang lebih denahnya. Ini parkir ya. Parkir pun harus dipisah. Jadi kalau kita menghitung misalnya hotel bintang 5 rasio parkirnya 2:1 misalnya. Terus mall per 50 meter persegi 1 SRP. Nah itu nggak bisa dihitung seperti itu. Nanti mall pun akan dihitung. Ada area yang memang area pabrik, ada area perkantoran, ada area servis. Itu koefisien parkirnya berbeda-beda. Oleh karena itu kantor mall dengan hotel parkirnya tidak boleh digabung. Meskipun terkoneksi di basement 2. Ini kurang lebih tampaknya. Analogi dari seamless dan bagaimanapun warna putih itu menunjukkan steril ya. Jadi saya mengambil warna putih sebagai elemen utama dari bentuk. Kurang lebih demikian Pak Davin, Pak Dolok. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak. Recording in progress. Terima kasih Pak Budi. Paparannya cukup lengkap nih. Mulai dari awal mengingatkan kita sedikit meresumekan saja bahwa ada logik dan economics yang paling penting, di mana logik itu adalah design skill, building law and codes, serta secara economics itu tadi paling depan. Kemudian design steps tadi, tolong nak suara. Design steps tadi di mana form, function, structure. Saya masih ingat tuh Pak Budi, function follow form, follow structure, structure follow form dan seterusnya itu. Itu akhirnya berulang-ulang ditambah dengan analogi dan metafora serta sampai kepada slenderness untuk sebuah bangunan publik, di mana kembali lagi akhirnya ke economics yang Pak Budi jelaskan di awal. Dan kemudian akhirnya tadi kita mendapat juga paparan tentang transformasi di dalam gedung yang terkait dengan keamanan bangunan gedung, di mana nanti dalam SLF-nya ya Pak Budi ya, dalam layak fungsinya itu akan lebih teruji lagi, sehingga dalam pemilihan sistem transportasi dan sirkulasi menjadi sangat penting. Dan plus kita mendapat paparan juga bonus nih, satu proyek terbaru dari PT Light, di mana Pak Budi menjadi prinsipal arsitek. Mungkin itu resume ini dan kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu tanya jawab untuk anak-anak.
mungkin saya buka dulu untuk penanya 2 orang dulu, Bapak Ibu, ataupun anak-anak kita sekalian. Silakan, mungkin yang pertama. Atau saya duluan nih Pak. Jadi tadi Lanjut, Pak. Pak Devin duluan nanya bahwa dari sisi peraturan tadi terkait tadi itu sebenarnya dengan SLF. Bahwa sebenarnya keandalan bangunan gedung itu kan ada beberapa hal. Cuman dari tadi kayaknya masih terbahas saja masalah keselamatan. Mungkin Ya, bisa dijelaskan lagi lebih jelas Pak untuk bangunan publik itu terkait yang mana lagi Pak? Terima ya. kasih Pak Budi. Baik, Pak David. Memang kalau bicara keandalan itu ada 4, Pak ya. Keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan kenyamanan gitu ya. Kalau keselamatan itu sudah pasti ya, tidak hanya masalah damkar, tapi juga keselamatan terhadap pengguna gedung gitu. Kalau di KKBG itu ada sekitar 70 item yang harus diperiksa sehubungan dengan keselamatan. Dari mulai yang paling mudah itu masalah misalnya eh, jumlah jumlah handstanding untuk damkar dihitung dari volume bangunan. Kemudian sirkulasi damkarnya, kemudian ada titik kumpul ketika terjadi gempa atau terjadi kebencanaan. Titik kumpul itu harus punya jarak sekitar 20 meter dari bangunan supaya tidak terjadi ketika terjadi runtuhan gedung tidak terjadi. Di dalam bangunan juga ada lagi peraturan misalnya eh, jarak antar tangga darurat, kemudian keberadaan FCR dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau soal kemudahan, ini sebetulnya uh, upaya kita untuk memanusiakan manusia. Gitu ya. Bagaimana kita bisa uh, men-state bahwa bangunan ini pedestrian dan human friendly, tapi di bagian depan gedung itu tidak ada shelter untuk orang nurunin uh, Gojek atau GrabCar ya. Kan sekarang itu setiap 10 menit ada yang paket gitu ya, ada yang turunin paket gitu ya. Atau orang-orang juga malas untuk bawa mobil, mereka pakai Grab, tapi tidak dimanusiakan gitu. Itu untuk Iya. kemudahan. Terus untuk kesehatan tentu bagaimana kita bisa memanfaatkan uh, pelajaran mata kuliah fisika bangunan tuh ke dalam bangunan. Bagaimana kita membuat gas air movement yang baik, kemudian bukaan-bukaan yang cukup, kemudian membuat shading device sebagai passive design misalnya. Dan yang terakhir soal kesehatan tentu juga soal penggunaan material-material yang memang ramah pengguna dalam ini. Kurang lebih itu empat hal yang ada di dalam syarat keandalan, Pak Devin. Terima kasih Pak Budi. Bahwa yang terakhir kenyamanan sebenarnya memang dari awal kita belajar desain udah pasti langsung ke user gitu ya Pak Budi. Betul. Cuman tadi keselamatan, ada kemudahan tadi yang sekarang dengan fenomena sekarang seperti Grab Point atau Gojek Point itu sering termiskan, jadi tidak Iya, memanusiakan manusia. Dan kalau kesehatan adalah untuk memasukkan unsur-unsur visa bangunan dan mungkin yang tematik-tematik yang terkait sama green ya. iya, Pak Budi ya. Jadi kita iya. bisa masukkan ke dalam kesehatan ini. Oke, nak, mungkin pertanyaan yang lain itu pancingan dari saya. Satu pertanyaan tentang keandalan bangunan gedung yang di sini juga bisa dibaca sesuai dengan PP Bangunan Gedung di PP 16 2021. Kemudian mungkin yang lain selanjutnya, Naku, atau para peserta di sini. Kalau saya lihat dari kolom chat, eh, di sini ada peraturan Menteri nomor berapa kaitan terhadap transportasi di dalam gedung. Itu pertanyaannya Pak Budi. Jadi Baik. transportasi tadi yang secara vertikal maupun horizontal dalam gedung, apakah ada undang-undang peraturan Menteri nomor berapa katanya? Baik. Sebetulnya ada beberapa peraturan berhubungan dengan itu ya, dengan permen ya. Rasanya yang satu tuh udah diratifikasi. Tapi sekurang-kurangnya ada 4 yang bisa kita lihat ya. Pertama adalah Permen PU nomor 26 dari miring PRT dari miring M dari miring 2008 itu tentang proteksi kebakaran pada gedung dan lingkungan. Kemudian Permen PUPR nomor 14
PRT 2017 tentang kemudahan dalam gedung itu sangat Ya. jelas. Kemudian untuk yang lainnya barangkali itu ada di PP nomor 16 ya. Tapi lebih general sih, karena Permen ini jauh lebih detail, Pak David. Iya, Pak. Kemudian mungkin beberapa hal lainnya kalau saya perhatikan di sini tadi ada kebakaran, ada kemudahan dan PP 16/2021 mungkin bisa juga dengan membaca yang memang sudah sering dilakukan di luar. Jadi pada beberapa buku yang tadi dijadikan narasumber oleh Pak Budi, sebenarnya itu ada beberapa standar-standar yang sudah mendunia. Jadi setahu saya juga sekarang yang namanya bangunan gedung tinggi ini sudah ada konsilnya ya Pak Budi. Sudah. Jadi salah satu adalah anggotanya adalah arsitek dari Indonesia itu kalau nggak salah saya, Konsil Bangunan Tinggi Dunia. Ya, ya. Nah, jadi itu juga sudah mengeluarkan satu petunjuk bagaimana dalam hal desain dan sampai melaksanakan operasional bangunan tinggi. Mungkin nanti bisa di-searching. Karena memang siang ini juga saya juga akan ngasih kuliah lanjutannya gitu Pak Budi. Di kampus dan besok kelas A dan kelas B. Jadi nanti Ya, lanjutkan. Pertanyaan yang lainnya aku, silakan. Mungkin ada dari Pak Dolo, Pak Indra, atau ada rekan kita juga ini ada Pak Yuri dari IAI juga ini. Silakan, kami persilakan. Kalau saya lebih senang sama yang ekonomis, karena biasanya proyeknya gagal dibayar di situ nih Pak Budi. Kita udah ya. bisa mendesain, namun akhirnya dari sisi owner, sebenarnya dia belum bisa memastikan dari sisi ekonomisnya. Sehingga dalam hal namanya berapa lama structure itu mau dibangun, kemudian kaitannya sama ekonomis itu sebenarnya kaitannya di situ. Begitu di situ juga ini, saya juga biasanya agak mengerem gitu dalam hal percepatan desainnya. Karena Ya, itu adalah core-nya gitu. Kalau desain prinsipalnya sepertinya kita udah belajar gitu kan. Building ya. law-nya sudah ada jelas aturannya. Kalau di ekonomisnya masih gampang, jangan kita teruskan dulu detail gitu. Itu sering terjadi di situ. So, justru Mungkin yang menarik ini Pak Devin. Kadang-kadang kita mendesain dengan ideal, mendesain sesuai dengan idealisme yang sangat tinggi, gitu ya. Tapi ternyata kalau sudah masuk ke ranah bisnis, mereka udah punya pakem, Pak. Misalnya, dan itu luar biasanya tuh kita menghitung berdarah-darah pakai indeks gitu ya. Mereka ya, cuma ngitung kayak di warung. Dia bangun berapa, jual berapa. Gitu. Semudah iya. itu. Nah itu tantangan sebetulnya. Dan masuk mau cepat gitu ya. Per meter nih jadi jatuhnya berapa ini? Iya. Gitu. Kalau Jadi kalau macam di bisa warung iya gitu. 4 bagus, kalau bisa gratis. Iya, jadi demikian. Ini kemudian di sini ada silakan lagi mungkin pertanyaan lainnya. Jadi pada satu ini sedikit saya menceritakan kasus di teman kita juga ini Pak Budi bahwa Ya, kebetulan kan itu arsiteknya Pak Tateng. Jadi ada bangunan tinggi juga di Menara BRI. ya. Karena ada building regulation, akhirnya bangunan yang didesain dengan 22 lantai itu akhirnya nggak bisa terbangun, Pak Budi. Jadi Oke. akhirnya dengan regulasi yang ada pada lahan yang cukup sempit itu diharuskan untuk kembali redesign menjadi hanya 11 atau 12 lantai dengan basement hanya 2. Karena nggak tercapai indeks KLB-nya, kemudian KDB, KDH, karena lahan di sebelah itu tidak dapat terakuisisi untuk dibeli. Kemudian ada beberapa hal juga, artinya bangunan tinggi ini sangat ketat aturannya. Jadi dalam pelaksanaannya kita harus hati-hati. Jadi memang KRK harus sudah jelas, kemudian situasi setempat juga harus sudah jelas. Di mana terjadi karena itu di daerah Kota Medan, di sekeliling Podomoro sama Jaya Marriott, karena penurunan desain itu tadi menjadi 10 atau 12 lantai atau 11 lantai, akhirnya pada saat konstruksi bangunan itu menjadi bangunan yang terendah. Sementara bangunan yang lain itu adalah bangunan yang tinggi masih di sana karena dia jadi rendah itu karena lahan yang kecil tadi sehingga tidak dapat izin untuk PBG-nya dan lain hal sebagainya. Nah, akhirnya yang terjadi pada waktu kami topping off itu adalah turbulence yang sangat tinggi, Pak. Jadi ada faktor-faktor khusus yang terjadi karena bangunan lain di sekitar situ udah lebih tinggi, dia menjadi yang terendah.
Sehingga pada waktu kita topping off itu luar biasa turbulensinya, dan kemudian pada sesi berikutnya kita ada diskusi lagi dengan pihak konsultan arsiteknya. Akhirnya kita sedikit agak memperkuat di tengah jalan untuk sistem sambungan-sambungan interior kaca dan sebagainya. Jadi memang dinamis sekali kalau bangunan tinggi ini. Jadi artinya setiap saat kita harus kontrol, dan banyak banyak proses-proses yang terjadi sampai akhirnya bangunan dapat berfungsi. Tadi saya ada catat di dalam bahan Bapak itu adalah sebentar, integritas. Jadi Integritas. jadi keberlangsungan antara struktur, kemudian arsitektur dan MEP yang ada itu ya memang harus berjalan semua sehingga bangunan itu bisa berjalan. Dan itu sebenarnya mulai dari pembangunan pun sudah dikontrol gitu. Akhirnya dia bisa berfungsi secara overall. Tadi ada juga cukup menarik ini Pak Budi, mungkin bisa saya tanyakan selanjutnya, yaitu tadi ada beban yang jarang dihitung, yaitu beban dampak dan dinamik, dengan contoh pada saat tadi Pak Budi memberikan contoh adalah bangunan yang didesain tadinya untuk kantor, kemudian dipergunakan untuk jadi bukan kantor gitu, sehingga ada beban dampak dan dinamik. Mungkin ini bisa lebih diperdetail sedikit Pak Budi. Ya, eh ya kalau di perkotaan itu kan function refurbish menjadi tren, Pak ya. Karena mungkin developer awalnya berhitung, oh di sini cocok untuk eh, kantor sewa gitu, karena berada di kawasan CBD. Ternyata kantor sewa sekarang ditinggalkan orang, karena orang sudah sering WFH sama WF everywhere gitu. Jadi mereka akhirnya menyerah dan mendatangkan konsultan konsultan appraisal gitu. Setelah dihitung, oh ternyata cocok ini buat buat apa hotel, karena di sekitarnya banyak area co-working. Nah, ketika itu dialih fungsikan untuk menjadi hotel, eh, tentu dasar perhitungan kantor sewa itu kan luasan meter perseginya berbeda dengan eh, berat hotel ya. Karena eh, ruang kantor itu dihitung dengan asumsi beban yang berpindah-pindah. Misalnya satu ketika itu kantor arsitek paling berat bawa laptop ya. Ketika dia datang jadi kantor fotokopi ya fotokopinya banyak gitu ya. Artinya kan per meter persegi lebih berat. Tapi yang secara prinsip menjadi tidak efisien adalah luasan ruang untuk modul modul hotel, Pak. Karena biasanya modul kantor itu kan 8,4 kali 8,4 misalnya gitu ya, untuk efisiensi ruang. Nah, sedangkan hotel itu idealnya kan dia harus memanjang. Misalnya untuk hotel bintang 4 itu biasanya lebarnya 4 meter dengan deep 8 misalnya. Nah, itu ada wasting yang lumayan. Selain memang dari awal si strukturnya uh, jadi over apa jadi over calculate gitu ya, begitu. Tapi ya sebetulnya kalau dari sisi adaptive reuse dan sustainable architecture itu malah bagus, Iya. karena kita tidak membongkar gitu ya. Tapi kalau dari sisi struktur dan desain itu tidak efisien. Itu Pak David. Siap. Jadi tadi ada catatan terhadap bahwa dari sisi adaptive reuse dia berhasil karena meminimalkan pembongkarannya. Betul. Gitu ya Pak Budi ya. Cuman Ya karena memang harus karbon footprintnya terjaga gitu ya. Gitu ya. siap. Walaupun kita nggak bisa ngelihat lagi ke awal gitu, sehingga Iya, cost calculator antara structure sama fungsi sekarang sebenarnya tidak berbanding lurus. Jadi sisi iya, ekonomisnya kurang kecil gitu sebenarnya. iya, iya. Oke, di sini saya lanjutkan ada pertanyaan ini Pak Budi, bahwa bagaimana menentukan kapasitas untuk apartemen pada perencanaan? Mungkin Maksudnya langsung kapasitas apa ya? eh, Kalau dia- ini sepertinya kapasitas saya juga bingung apakah kapasitasnya apartemen. Berarti kan ini terkait sama tinggi dan ini. Jadi secara ekonomi ini harusnya ini Pak. Cuman mungkin ada rules-rules lain menentukan kapasitas dalam apartemen. Harusnya ini kapasitas user ya atau kapasitas Ya, ininya. ya. Yang saya tahu ketika kita berbicara apartemen itu ada hitungan yang tidak boleh. Jadi gini,
orang selalu berhitung kan berapa unit nih? 700, wah kurang. Sebetulnya ketika berhitung apartemen itu yang dihitung jangan jumlah unitnya, tapi sellable areanya. Sebagai contoh, kalau kita jual apartemen 100 unit, ya, tapi sellable areanya misalnya 70 meter persegi per unitnya gitu ya. Itu kan jadi sekitar 7.000 yang jual ya gitu ya. Tapi sebetulnya kan kalau kita menjual apartemen itu tidak hanya masalah bicara luasan, tapi dia ada di lantai berapa, punya view kemana, gitu ya. Itu kan seperti biasa hari Senin harga naik kan, akan Ya, berbeda gitu ya. Nah, ya, itu akan menjadi faktor penentu. Tapi ketika sejak awal kita sudah boros menghitung luasan, karena kan gini, developer tuh punya 3 hitungan. Pertama adalah gross, semi gross, dan net. Gitu. Gross itu keseluruhan, semi gross itu adalah luas as, net itu area lantai. Gitu. Yang dijual oleh uh, developer itu adalah semi gross. Tapi yang diperoleh sama owner itu adalah net. Ya. net. Nah, semi gross ke gross itu tidak itu ada faktor penambah lagi, di mana koridor itu dibagi rata ke tiap lantai, tangga dibagi rata ke tiap lantai, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dari net ke gross itu bedanya sampai lebih dari 20%, biasanya itu apartemen tidak sellable. Dia akan dikatakan sellable apabila memang dia punya brand gitu ya. Jadi misalnya begini, Pak Davin beli beli apartemen luasan 36 persegi, 36 meter persegi, tapi di Da Vinci Persegi. itu Ya, iya, di Da Vinci tapi di Tamrin gitu, Sudirman. Harganya harganya 30 M sendiri gitu ya. Untuk 36 meter persegi. Tapi kalau kita jual 36 meter persegi di luar kota, harga 2 M ini sudah berat gitu ya. Nah, jadi memang itu banyak faktor. Itu ada kuliah sendiri, Pak. Nanti bisa saya sampaikan lebih detail kalau mau ditemukan. terima kasih Pak Budi. Namun tadi Ya, saya simpulkan supaya makin memperjelas ke anak kita bahwa tadi ada sellable area yang sebenarnya. Jadi bukan jumlah unit yang mau dicapai, bahwa ya, harus dipikirkan sellable area sebagai area yang terbeli oleh pelanggan. ya, Karena sebagai developer nanti dia akan menjual itu semi gross dan kemudian pembeli akan menerima luasan yang net. Dan ini ya. pembeli sekarang udah pintar bahwa mereka melihat Betul. 20% di Ya, atas itu berarti ini harusnya udah terlalu mahal nih, kecuali kalau tadi disebutkan oleh Pak Budi bahwa di Da Vinci ataupun ada lokasi tertentu sehingga wajar dia mungkin di atas 20%. Tapi kalau dia di atas 20% tanpa ada kelebihan lain, berarti ya ini harganya sudah terlalu mahal. Apakah ini ya. sudah pakai pihak ketiga dan sebagainya. Mungkin itu nak jawaban untuk tadi bahwa kapasitas untuk apartemen terkait sama area net yang dijual. Mungkin Pak Dolo, silakan Pak Dolo. Ada tambahannya? Ini waktu kita sekarang sebenarnya 11.56. Kalau saya catat, kita masih punya 4 menit lagi nih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Ya, Dolo nih. oke. Silakan Pak. Makasih Pak Bogar. Jadi Ya, selama kita asistensi, ada pertanyaan dari mahasiswa berkaitan dengan land use. Jadi kadang lokasi yang dipilih itu ternyata dengan fungsi yang direncanakan tidak sama. kosong. Ya, ya. Jadi misalnya eh, mereka merencanakan sebagai tempat apartemen dan mini mall atau mini plaza, tetapi ternyata lokasinya itu bukan area untuk perumahan, atau sebaliknya seperti itu, eh, Pak Bugar. Jadi bagaimana menyiasatinya terhadap aturan dari land use tadi? Terima kasih. Ya. Baik, Pak Dolop. Eh, begini, kalau land use itu selama dia masih warnanya kuning, rasanya dia masih bisa mix ya. Tapi kalau udah hijau itu tidak bisa dilanggar, Pak. Jadi kalau memang di situ fungsinya komersial dan campuran gitu ya, untuk fungsi mall bisa. Tapi kalau kalau fungsi perumahan, tentu di situ mall dan perumahan yang harus ada gitu. Memang kita tidak bisa melawan dari MDTR, pasti kita harus ikuti. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi Pak Dolo menambahkan lagi mungkin mendetailkan bahwa untuk tata ruang kita yang sudah ada
zona detail tata ruang RTR seperti di Kota Medan, ya ada aturan yang paling kuat itu ya artinya daerah hijau. Hal ini juga berlaku sebenarnya sama perkotaan, ya katakanlah kalau kita di sekitar kita di Medan ada Lubuk Pakam dan sebagainya, walaupun dia tidak semua daerah sudah ada RTR, tapi kalau namanya hijau itu memang nggak ada obat gitulah. Di sana kalau di daerah tingkat 2 itu namanya lahan sawah dilindungi LSD. Kemudian daerah-daerah yang katakan lahan hijau dilindungi KP2B, kawasan penghijauan dilindungi dan sebagainya. Itu nggak bisa Pak Dolo. Namun apabila dia sudah ada komersial sedikit, ada sedikit, itu kita udah bisa nge-mixnya sebenarnya untuk bangunan tinggi ini. Nah, kemudian tadi juga perlu diingatkan pada saat kita menceritakan ada tadi KKOP dan sebagainya, zona untuk operasional penerbangan, tentunya untuk menciptakan bangunan tinggi ini kan berarti ada faktor syarat tadi bahwa lahan yang terbatas dengan fungsi yang mau banyak. Jadi saya rasa pasti pilihannya itu nggak akan di daerah periurban atau di pinggir kota. Jadi ini pasti cenderung dia ke tengah kota dia, kecenderungan untuk tinggi itu tadi. Jadi mungkin untuk tata ruang hijaunya juga kecil, sehingga yang terjadi itu adalah nge-mix sih sebenarnya. Mungkin gitu ya, Pak Budi ya. Biasanya harusnya Ya, begitu gitu, normally gitu. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Dolo. Waktu kita sekarang sudah ada lagi. Nah, oh ya, ini ada izin bertanya Pak, maaf melalui chat dari Bang Yuri. AI sebagai planning assistant, boleh bertanya pendapat bagaimana Pak mengoptimalkan peran tersebut terkaitkan dengan SDM dan teknologi yang kita miliki sekarang ini, khususnya untuk di daerah yang belum terdapat potensi tersebut. Ini mungkin adalah pertanyaan terakhir ya untuk kita semua. ya. Izin Pak Budi, silakan. Baik, baik. Ya, sebetulnya bahasan AI ini menjadi salah satu yang utama kemarin waktu ada Arcasia Meeting di Kolombo ya. Dan di beberapa sekolah itu AI sudah masuk kurikulum. Tapi justru yang pertama kali dari program AI itu sampaikan adalah ethics dulu. Karena AI kan mesin tools. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Project AI itu ada di tangan arsiteknya. Nah, semester keduanya baru belajar how to prompt. Nah, sebetulnya memang kita tidak bisa hindari bahwa saat ini klien-klien juga requirement-nya sudah sangat tinggi ya. Kalau dulu cuma bisa kasih perspektif, sekarang mintanya animasi gitu. Nanti udah kita kasih animasi, mereka minta simulasi gitu. Dan itu memang hanya bisa dibuat oleh bisa dibantu oleh AI. Nah, yang jadi problem adalah jika kita tidak mengerti prinsip-prinsip desain yang benar, maka kita juga meminta AI untuk memberikan masukan yang nggak benar juga. Jadi sangat penting kita memahami substansi how to design dulu, baru kita belajar how to prompt, kemudian dikaitkan dengan ethics, baru ujungnya kita mencoba AI itu sebagai bagian dari praktek profesi kita. Nah ini yang masih menjadi PR juga di kita di nasional, bagaimana memasukkan AI itu sebagai tools dari berpraktek profesi arsitek. Yang menurut saya itu tidak bisa dihindari. Kita akan masuk era itu, dan sudah masuk era itu. Demikian kurang lebih, Pak. Terima kasih Pak Budi. Jadi ini pertanyaan dari Pak Yuri. Pak Yuri, mungkin karena hanya melalui chat, jadi tadi saya simpulkan bahwa AI tidak akan bisa kita hindarkan. Namun selain kita meningkatkan kompetensi kita, bahwa artinya prinsipal desainnya juga jalan, tadi ada satu hal bahwa ethics, apapun yang namanya AI ini adalah ethics dulu dari si manusianya, karena tetap itu yang membuat prompt-nya, sehingga akan menghasilkan prompt-prompt berikutnya lagi di dalam AI itu masing-masing. Terima kasih Pak Budi. Baik. Pak Dolo, izinkan saya juga untuk memberikan closing statement, atau Pak Budi boleh closing statement Pak, karena waktu kita juga sudah jam 12. Siap. Baik, terima kasih Pak Devin, Pak Dolo. Teman-teman semua, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diundang hari ini. Kehormatan buat saya, semoga ini menjadi hal yang bisa didiskusikan. Tapi memang bangunan tinggi itu sebuah keniscayaan ya. Ketika kota memang bertumbuh, dia laiknya tumbuhnya ke atas bukan ke samping ya. Kalau saya tumbuhnya ke samping, atau kota harusnya ke atas. Jadi
Kenapa demikian? Karena kita bisa mengkonserv area-area terbuka dan area-area hijau lebih banyak dengan kita membangun bangunan yang lebih tinggi. Artinya kita mengoptimalkan kapasitas dari lahan yang ada. Eh, dan semoga teman-teman tidak berhenti belajar karena apa yang disampaikan tadi hanya elementary dari apa yang mungkin harus dipelajari, eh, lebih banyak literasi dan nanti desain akan bisa lebih baik lagi. Demikian Pak. Pak. Terima kasih Pak Budi. Mungkin kalau saya dari Pak Dolo sebagai koordinator studio Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kepada seluruh peserta pada pagi hari ini sampai siang hari ini, jadi satu masukan bagi kita dalam merancang bangunan bertingkat tinggi bahwa eh, kita tidak hanya merencanakan lantai per lantai, tapi satu keseluruhan satu bangunan ya lengkap terintegrasi terhadap dengan pada desainnya, kemudian pada tadi juga disebutkan bahwa ada transportasi berkaitan dengan sistem kebakaran dan maintenance perawatan dari bangunan terhadap fasade bangunan. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan land use dari tapak lokasi yang kita rencanakan berdasarkan sesuai dengan peraturan yang ada eh, yang dikeluarkan oleh eh, pemerintah daerah setempat. Jadi semua itu harus berdasarkan aturan yang ada, tidak boleh kita merencanakan di luar dari peraturan yang ada karena berkaitan dengan persyaratan dari perencanaan dan pembangunan dari desain bangunan yang akan kita hasilkan. Demikian Pak Devin. Oke, terima kasih Pak Dolo. Mungkin itu adalah kalau statement terakhir kita. Izinkan saya, Devin, sebagai moderator pada hari ini untuk memberikan aplaus kepada Pak Budi, kemudian kepada Pak Dolo. Mungkin acara kita sudahi sampai di sini. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Budi, Pak Dolo. Bila taufiq wal hidayah, maafkan kesalahan apabila ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Waalaikumsalam. Pak terima kasih Besar. semua. Terima kasih Pak Pak Lutfi, Bugar, terima Pak kasih. Dolo, Terima kasih banyak. Pak Devin, teman-teman Ya, semua. silakan. Semoga Iya. bermanfaat. Anang. Iya. Sampai jumpa lagi Pak. Sampai jumpa Siap lagi, Pak, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke, semuanya. Ya. Udah bisa ya, Be? Soalnya Devin mau Ya, ke sudah kampus lagi, bisa mau kita ngajar lagi. tutup. Kelas A, saya sambung lagi kuliah siang ini. Oh, siang ini ya. Iya, saya masuk Oke, nanti. lanjut. Oke. Terima kasih, Pak. Saya live juga. Sama-sama. Sampai jumpa Waalaikumsalam. semuanya.